Nah, ini tadi kan membahas yang bersurat-surat ya. Jadi kendaraan listrik ini bersurat-surat, ber-BPKB, harus lengkap, pemakai juga harus lengkap. Misalnya patuhi aturan, memakai helm, walaupun sepeda listrik sebenarnya harus juga memakai helm. Ya, kalau motor listrik ini dimanapun jalan, yang penting tidak di trotoar, di jalan raya boleh. Ya, itu di jalur sepeda boleh, pokoknya kalau motor listrik itu ya seperti pada umumnya kayak motor bensin saja. Okay, let's go. Halo, apa kabar saudaraku semuanya yang di sana, yang di sini? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Kali ini saya menjawab pertanyaan beberapa teman ya. Ada beberapa dan beberapa dan beberapa, jadi banyak. Ya ini. Jadi teman-teman ini banyak yang belum begitu paham tentang sepeda listrik dan motor listrik. Jadi masih digebyah uyah ya. Ada yang bertanya, yang bayar pajak itu yang mana? Maksudnya yang STN, yang BPKB yang mana? Yang tidak itu yang mana? Jenisnya, karena kan kalau kendaraan listrik itu banyak jenisnya ya teman-teman. Banyak jenisnya, banyak model, banyak tipe. Wah, pokoknya bingung-bingung. Teman-teman pasti bingung milihnya. Jadi ini yang saya bahas, yang saya jawab, yang sepeda listrik dulu. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi sepeda listrik ini ya, ini dinamonya walaupun 800, ini tidak bersurat-surat. Ini tidak menggunakan surat. Ini sepeda listrik, masih terlihat ada pedal, ada gayuhnya. Ya. Ini yang tidak memakai, dan ini juga digunakan minimal sarannya ya dari kepolisian itu minimal usia 12 tahun. Jadi kalau sebelum usia 12 tahun jangan dikasih naik sepeda listrik. Jadi yang namanya sepeda listrik ini, walaupun ada gayuhnya, ada yang tidak bisa digayuh, yaitu memang mengandalkan gas dengan kecepatan dan jarak tempuh yang dibatasi. Jadi sepeda listrik itu berbagai merek itu ada yang ada speednya, ada yang tidak pakai speed, jadi langsung jalan satu ya, kecepatannya segitu aja, maksimal 25 km per jam, jarak tempuhnya bisa 60 km. Ada yang memakai speed, jadi kecepatannya maksimal 45 km. Nah, dan jalannya ini jalan khusus, di jalan raya tapi memakai jalan motor, lajur motor. Kalaupun bisa di trotoar, itu di jalur khusus, misalnya di taman. Ya, ingat ya. Jadi model yang seperti ini, sepeda listrik itu tidak memakai BPKB, dan ini kecepatan jarak dibatasi. Itu ya teman-teman, itu contoh yang tidak memakai surat menyurat, alias ketika beli ya kita dapat kwitansi pembelian saja. Itu sepeda listrik. Nah, berikutnya yang kedua yaitu kendaraan listrik yang memakai BPKB, namanya motor listrik. Jadi motor listrik itu juga banyak jenisnya, dari berbagai merek HP saja sekarang itu produksi motor listrik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi motor ini dibekali baterai litium 2 dan juga bisa SLA. Jadi kendaraan ini namanya motor listrik, ini bersurat-surat, kecepatannya bisa sampai 70 km per jam, 80 km per jam, tergantung muatan, jarak tempuhnya juga tergantung muatan. Tapi jika sesuai aturannya, misalnya supir saja dan jalannya rata, dan supirnya itu bobotnya cuma 50 kilo, dia bisa menempuh jarak 80 kilo. Kalau 2 berarti 160 kilo. Kalau 3, yang satunya yang 2 SLA, yang satunya yang 2 litium, yang 1 SLA, ini bisa 200-an kilo, 190 lah. Itu ya teman-teman. Jadi 100 bisa 200 lebih.
Jadi SLA-nya aja 60 kilo. Kalau litiumnya 2 120, 130-an, ya 200-an lah. Ya, itu memakai BPKB. Jadi sepeda motor listrik ini memakai BPKB, STN, dan setiap tahun juga pajak. Dan perlu diketahui teman-teman ya, pajaknya lebih murah daripada yang bensin. Nah, kemarin sudah saya bahas aturan yang akan motor bensin akan dinaikkan pajaknya. Ini sebenarnya untuk istilahnya memaksa masyarakat supaya beralih ke energi listrik, tidak fosil ataupun bensin atau apalah. Jadi kalau beralih ke listrik itu lebih murah dan juga perawatannya lebih gampang karena tidak ada servis bulanan, servis tune up ataupun ganti uli dan sebagainya. Misalnya ada yang setiap bulannya atau 3 bulan sekali dibersihin kabel-kabel supaya tidak kerak, itu aja yang intinya setrum biar lancar ya. Dan untuk usia baterai sendiri, kalau yang lithium itu 2000 cas, kalau yang SLA itu ya 2,5 tahun lah ya. Dan kalau untuk harganya sudah saya bahas di video-video berikut yang dahulu-dahulu. Nah, ini tadi kan membahas yang bersurat-surat ya. Jadi kendaraan listrik ini bersurat-surat, ber-BPKB, harus lengkap, pemakai juga harus lengkap. Misalnya patuhi aturan, memakai helm, walaupun sepeda listrik sebenarnya harus juga memakai helm. Ya, kalau motor listrik ini dimanapun jalan, yang penting tidak di trotoar, di jalan raya boleh. Ya itu, di jalur sepeda boleh, pokoknya kalau motor listrik itu ya seperti pada umumnya kayak motor bensin saja. Seperti itu. Banyak jenisnya ya. Itu ya teman-teman. Jadi ingat, kalau sepeda listrik itu tidak memakai surat-surat, dibatasi kecepatannya, juga usianya, pemakainya, lajurnya, ada lajur khusus, ada lajur sepeda. Kalau motor listrik yang pakai BPKB, STN, pajak dan sebagainya. Itu bedanya. Ya oke, semoga bermanfaat teman-teman yang mencari informasi bedanya kendaraan listrik yang bersurat-surat dan tidak bersurat-surat. Salam damai. Oke guys, infonya hari ini aku persiapan mau ke Lombok. Ini persiapan STN dan persiapan lainnya ya, berangkat malam. Jadi di perjalanan malam hari memakai lampu dan lain-lainnya menggunakan setrum ya. Ini baterai full, perjalanan 46 km per jam. Ini muatan 200 kiloan ya, menuju Padang B, pelabuhan arah Mataram. Nah, ini udah hampir menempuh jarak 40 km guys. Jadi ini Lisco dibekali baterai 2 ya guys. Ini mau istirahat yang pertama, udah mendekati pelabuhan. Nah, sekarang kita lihat baterainya. Dengan muatan 200 kilo, baterainya tinggal 18% guys. Dengan jarak 40 km. Ini karena baterainya 2, ini mau diganti ke yang baterai kedua. Jadi Lisco ini dibekali baterai lithium 2 ekor 2 ekor. Jadi 72 volt 20 ampere 2 biji. Jarak tempuhnya kalau nggak muatan ya 120-an ya. Ini diganti dulu ke mode 2, yaitu baterai yang kedua yang masih full. Nanti dipakai nyebrang biar enak. Nah, ini dipindah ke baterai kedua biar full lagi. Ini baterai pertama sudah tinggal 18%. Jadi ini ada 2 biji baterai lithium ya guys. Nah, setelah ini kita mau nyebrang. Ini istirahat yang pertama. Jadi sudah dekat pelabuhan, nunggu kapal. Ini lampunya terang guys. Oh, lampunya terang. Jadi semua menggunakan daya baterai ya. Menggunakan daya baterai, perjalanan malam hari, jarak 40 kilo, muatan 200 kilo, segini jarak tempuhnya, 40 kilo.